video selanjutnya. Video selanjutnya ini akan membahas soal ulangan teks ulasan nomor 11 sampai dengan nomor 20. Baiklah, kita bahas dari nomor 11 dulu. Ini soal pilihan ganda. Kutipan tersebut merupakan bagian. Mari kita lihat di sini. Siapa yang tidak ingin traveling keliling wilayah Nusantara atau bahkan luar negeri? Terlebih jika acara traveling ini tanpa perlu pusing membuat kantong bolong alias gratis. Nah, kita lihat di sini apa yang sesuai dari bagian yang dalam kotak ini. Kalau A, identitas buku, salah ya, tidak ada identitas buku di sini. Kedua, pendahuluan. Ya, pendahuluan ini bisa juga disebut sebagai gambaran umum. Benar ya, yang ini akan menjadi pintu gerbang dari pembaca untuk membayangkan sebuah buku itu seperti apa. Ya, jawabannya ini sudah betul pendahuluan. Dan yang nomor 12, kalimat berikut bagian apa dari sebuah ulasan? Sebetulnya, seperti apa ide sebuah seni untuk bersikap masa bodoh? Ada 3 hal. Ini ada yang pertama, kedua, terus ini ketiga. Nah, ini dilihat dari cuplikan ini merupakan bagian dari ringkasan buku. Karena inti dari buku itu tentang apa sih? Tentang bagaimana bersikap masa bodoh. Kemudian nomor 13. Ini teksnya. Teks tersebut merupakan resensi buku apa? Kalau kita lihat di sini, bikin ramuan perawatan tubuh alami sendiri di rumah. Ini menunjukkan dari di sini kiat-kiat bagaimana sih membuat ramuan. Berarti di sini masuk ke dalam buku non-fiksi. Nomor 14. Berikut ini informasi yang didapat dari resensi buku, kecuali yang mana yang tidak dari teks tadi. Yang pertama, menggunakan perawatan alami memberikan ketenangan pikiran bahwa kulit kotor tidak dikotori bahan-bahan kimia yang berlebihan. Benar ya? Berarti ini jangan dipilih. Karena tadi kecuali. Jawabannya yang B ya. Karena di sini langsung kita lihat apa yang dipaparkan Abi Aprilia mengenai kiat cantik dan siar secara alami dari rumah sulit diterapkan karena kurang aplikatif. Bukan, karena dalam buku tadi sangat aplikatif sekali dan bisa diterapkan di rumah. Dan nomor 15. Berikut ini merupakan kalimat dari kelemahan buku. Kalian A, banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh, terutama tentang mimpi masa depan. Banyak kelemahan ini. Novel ini disajikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Ini kelebihan. Terlepas dari beberapa kata yang luput dari ejaan, buku ini tetap menarik untuk dibaca. Nah, kata luput dari ejaan itu berarti tipe. Nah, jawabannya yang C. 16. Kalimat berikut yang merupakan kelebihan buku. A. Berikut jika saja sampul buku ini dilengkapi dengan latar belakang pasti sempurna sekali. Ini kekurangan ya. B. Tidak ada gading yang tak letak. Begitu pula dengan buku ini. Ada sedikit kelemahan yang menyertai. Ini kekurangan yang dipilih. Dan mengajarkan banyak hal yang dapat dicontoh. Dengan baca buku ini, pembaca dapat belajar tak mudah menyerah. Nah, ini ya, jawabannya ya, sudah tepat. Tapi kita lihat dulu yang di cerita cukup bagus. Hanya saja, nah, kata hanya saja ini menunjukkan kekurangan. Jadi jawabannya nomor 16 C. Nomor 17, kita baca dulu. Ini ada kutipan tentang cuplikan buku. Dari buku 69 Cara Traveling Gratis. Salah satu subjudulnya adalah C. Berikut ini informasi yang sesuai berdasarkan kutipan teks tersebut. Nomor seperti A, menjadi juri masak merupakan keinginan setiap chef. Belum tentu ya, tidak semua chef memiliki keinginan menjadi juri. Yang B, hobi memasak merupakan satu-satunya cara menjadi chef. Tidak juga, karena menjadi chef bisa juga dengan sekolah. C, belajar menjadi chef handal hanya perlu belajar otodidak. Tidak juga. Kemudian, nah yang D, chef merupakan salah satu profesi yang bisa mengantarkan jalan-jalan gratis. Betul ya, karena judulnya juga lihat cara traveling gratis, salah satunya menjadi chef. Buku tersebut dikategorikan dalam buku, masuk dalam buku apa? Ya, tips ya. Tips bagaimana bisa jalan-jalan traveling gratis. 19. Bahasa yang digunakan dalam kutipan tersebut adalah, ini bahasanya kita lihat lagi. Kamu masak, ayo tekuni bidang ini sampai mahir karena chef adalah salah satu profesi yang bisa mengantarin kamu jalan-jalan gratis. Kelihatan di sini adalah
bahasa sehari-hari, bukan merupakan bahasa formal. Nomor 20, paragraf yang merupakan teks ulasan. Kita mencermati satu persatu kalau ada soal seperti ini. Yang pertama, buah karsen merupakan buah yang memiliki nama ilmiah. Bapak, kita lihat di sini sudah terlihat ini merupakan teks hasil observasi. Dan yang B, kamarku mempunyai ukuran 2,5 meter persegi kali 3,5 meter persegi dengan warna hijau toska sebagai warna latarnya. Kamar ini dijali oleh beberapa perabotan. Sudah tampak ini teks deskripsi, jangan diklik. Yang C, novel ini disajikan dengan bahasa yang apik sehingga novel ini bisa menyihir para pembacanya. Seterusnya ini sudah kelihatan merupakan teks ulasan. Kita pastikan yang D, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mengalami bias atau anomali. Hal ini dikatakan oleh ini teks yang berupa pendapat ya, di sini argumentasi. Jawabannya yang C. Karena nomor 21. Jika Eropa memiliki Swiss, maka Swissnya Indonesia adalah Watan Sopeng, Sulawesi Selatan. Disitulah letak seleksi tim Indonesia Sihat telah menyatukan kelima anak manusia. Mereka adalah Farhan dan seterusnya sampai titik. Di sini merupakan bagian dari gambaran umum isi buku. Karena dia mengajak kepada pembaca ulasan itu untuk memasuki gerbang sebuah buku itu nanti akan bercerita tentang apa. Sehingga merupakan gambaran umum isi buku. 22. Hal yang diulas dalam teks ulasan tersebut adalah tentang apa di sini? Kita lihat. Di sini ungkapan pengalaman nyata anak-anak usia sekolah tahun tertentu dalam bertoleransi. Kurang pas ya. Bahasa yang digunakan penulis untuk mengungkapkan kisah-kisah nyata bertoleransi. Tidak hanya itu, karena dia bercerita tentang kisah-kisah toleransi ya. Nah, jika keterkaitan emosi tentang toleransi terjalin antara penulis dengan anak. Ini masuk ke kelebihan. Jadi kisah-kisah nyata menarik anak-anak tentang hidup bertoleransi dengan berbagai tantangannya. Nah, ini jawabannya yang D. Nomor 23. Kekurangan buku yang diulas dalam teks tersebut. Di sini ada kata yang coba kita lihat kalimat kedua. Memang pembaca agak kecewa sebab tokoh Maria Karpov yang menjadi judul besar dalam novel ini tidak banyak diceritakan. Nah, ini sehingga di sini mana yang senada dengan kalimat tersebut adalah yang B ya, pemilihan judul kurang sesuai dengan isi novel karena bukan merupakan tokoh utama. 24. Di sini keunggulan yang untuk melengkapi bagian yang rumpang yang masih berupa titik-titik kita lengkapi. Nah, ini kamu harus melihat paragraf sebelum dan sudahnya. Kalau di sini sebelumnya kita bicarakan tentang sebuah perjalanan panjang tentang naik haji ya di sini ya, menggunakan kapal milik Hindia Belanda. Di sini diceritakan tentang kapalnya. Berarti mana yang sesuai? Kita lihat. Nah, kalau dia nggak punya kapal, berarti mana yang masih bahas tentang kapal? Oh, ini. Dia kapal besar ini ya, C ya. Segala kisahnya dimulai. Trelay meracik cerita dengan begitu menarik, dengan suasana latar yang unik. Alur ceritanya pun mengalir sehingga pembaca tak akan merasa lelah. Nah, ini cocok untuk melengkapi dan juga berupa keunggulan buku. Sekarang nomor 25. Ini mencari lagi bagiannya. Jadi, suatu ketika kakak beradik Bojes dan Boi mendapatkan pengalaman spiritual. Nah, terus ini nomor kalimat dimulai kan keduanya sama-sama apa? Terus kemudian ketika siuman, nanti menunjukkan kronologis ya. Karena kronologis ini berarti ini sinopsis cerita. Gitu, jawabannya yang 26. Pernyataan yang berupa saran. Kita lihat saran satu, sebuah novel sudah akan membawa pencerahan bagi pembaca, terutama bagi tenaga medis. Yang kedua, mengajak para calon tenaga medis muda untuk lebih peduli pada kesehatan di desa-desa pelosok Indonesia yang belum tersentuh kesehatan. Terus ini sarannya apa? Jawabannya apa? Kita lihat ya, mengajak ini ya. Ini jawabannya ada yang kurang pas sebetulnya. Kalau saran ya berarti membawa ini, mengajak para calon tenaga medis 2 sama 4 ya jawabannya. Terus kemudian nomor 27. Ini kekurangan karya. Ada di mana nih kalimat 1? Ini lihat. Novel ini cocok dibaca enggak? Bukan kekurangan. Kalimat 2, sedikit kekurangan dalam buku ini. Nah, ini dia kekurangan buku yang B. Kemudian 28. Ini kalau seperti ini harus
lihat yang perincian bawahnya itu sesuai dengan apa yang ada di ilustrasi. Nah, di sini ilustrasinya intinya nanti kelebihannya mengajak lebih berpikir lebih jernih, cerdas, terus kekurangannya di sini ada terlalu banyak kosakata bahasa Arab. Kita lihat. Kalau yang A, novel terbitan 2004 ini adalah novel penting yang mengajak pembaca untuk lebih jernih dan cerdas. Ini sangat laris di pasaran, tidak ada ya di sini yang di ilustrasi. Jadi yang tidak laris, yang sangat laris di pasaran itu nggak usah kita pilih. Nah, yang B, novel yang ini tenang laris juga jangan dipilih. Yang C, novel yang ditulis dan diterbitkan oleh Republika menggunakan bahasa campuran. Sini nggak ada, bicarakan kekurangan campuran nggak ada, tapi di sini yang pas adalah yang D. Novel E Cinta terbitan 2004 ditulis oleh Habibur Rahman El-Sari ini mengajak kita untuk lebih jernih, lebih cerdas. Nah, ini jawabannya. Sini juga ada kekurangannya. Sayangnya novel ini menggunakan terlalu banyak bahasa Arab. Cocok ya, sesuai jawabannya yang D. Nomor 29, kita lihat di sini pernyataan yang sesuai dengan teks ulasan. Nah, ini 1, judul buku harus sama dengan judul ulasan. Salah ya, tidak harus. Berbeda boleh, maka lebih baik kalau berbeda. 2, hanya buku-buku fiksi yang dapat diulas secara lengkap. Tidak, buku non-fiksi juga bisa diulas. Ulasan buku bermanfaat bagi pembaca, penulis, dan penerbit. Betul. 4, penilaian sebuah buku apakah sebaiknya dibaca atau sebaliknya. Betul. Bagian yang berisi rangkaian atau cerita merupakan bagian penutup teks ulasan. Salah. Nomor 6, unsur-unsur ulasan buku, judul, identitas, gambaran buku, sinopsis, analisis kelebihan dan kekurangan atau penutup itu benar. Ini jawabannya harusnya kan ada 4, 5. Di sini opsinya tidak ada yang pas. Oke. Tapi sesuai dengan apa yang sudah dibahas tadi jawabannya. Nomor 30 sama kayak soal nomor sebenarnya tadi. Nomor 20 apa tadi? Yang kayak Habibur Rahman nomor 27. Sekarang nomor 30 tuh sama. Kita harus mencari, harus cermat, jeli, melihat apa yang dalam ilustrasi. Di sini kita lihat judulnya ini, penulisnya Firman, penerbit dan seterusnya, kelemahan. Ingat, fokusnya di kelemahan terlalu kecil ya. Terus keunggulannya gambarnya menarik. Coba cari mana yang sesuai. Kalau yang A, gambar-gambar samar salah, karena kan gambarnya tadi menarik. Kelebihan malah. Di sini B, gambar-gambarannya menarik, kemudian uraiannya pun mudah dipahami, hanya sayang tulisnya terlalu kecil ya. Oke ya, betul ya. Tapi kita pastikan dulu yang C sama D. Yang C coba ini ini sangat jelas sehingga tapi kurang menarik tidak. Kemudian ini buku ini mengungkapkan buku itu tidak menyertakan gambar salah ya. Dan nomor 4, jarang sesuai buku yang mengungkapkan ruang angkasa sedang ini. Ini tidak ada yang membicarakan tentang ini juga yang paling bawah ini sudah habis terjual, tidak ada diceritakan. Demikian tadi pembahasan ulangan teks ulasan nomor 11 sampai 20. 30 maaf. Terima kasih.